Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen data, di mana di sini mempresentasikan mini project tentang minimarket sejahtera. Berikut ada anggotanya, ada saya, Gema Mahendra, lalu ada Rivela, salah satu Atma Bunga, dan juga Fadli Syahputra. Baik, itu yang pertama yaitu problem domain. Minimarket sejahtera merupakan minimarket yang menjual kebutuhan yang umum dibutuhkan oleh masyarakat. Problem domain dari minimarket sejahtera melibatkan berbagai aspek terkait pengelolaan dan penyediaan produk kepada pembeli, yaitu yang pertama, minimarket sejahtera menjual kebutuhan yang umum dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu minimarket bekerja sama dengan supplier sebagai mitra untuk memenuhi persediaan produk. Yang ketiga yaitu supplier yang terpilih sebagai partner menyediakan beberapa jenis produk untuk melengkapi persediaan minimarket. Yang keempat yaitu supplier bertanggung jawab menyuplai stok produk kepada minimarket secara teratur. Yang kelima, setelah produk masuk ke minimarket, stok produk kemudian diatur dan dikelola dengan baik. Yang keenam, semua tugas terkait pengelolaan dan penyediaan produk diatur oleh karyawan minimarket. Yang ketujuh, data karyawan terdiri dari nama, alamat, jenis kelamin, status, dan nomor telepon. Yang delapan, minimarket menyediakan beberapa metode pembayaran dalam transaksi pembelian produk. Yang kesembilan, data transaksi mencakup ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah transaksi, dan metode pembayaran yang digunakan. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang ke-10, minimarket mendata para pembelinya dengan informasi seperti ID pelanggan, nama, alamat, jenis kelamin, produk yang dibeli, serta total produk yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Identifikasi bisnis rules pemesanan pada minimarket sejahtera yang pertama yaitu satu, jenis produk dapat dibeli oleh banyak pelanggan dan satu pelanggan dengan membeli banyak jenis produk. Yang kedua, satu supplier dapat menyuplai beberapa jenis produk. Yang ketiga, setiap karyawan dapat mengontrol produk dan setiap produk dapat diakses oleh setiap karyawan. Untuk binary relationship-nya ada 5, yaitu menjual, memasok, membeli, melayani, dan membayar. Selanjutnya ada tabel flowchart. Di sini customer bisa memulai belanja dengan customer datang ke tempat minimarket. Selanjutnya menanyakan ketersediaan barang. Menanyakan ketersediaan barang kepada penjual. Dan penjual bisa melihat ketersediaan barang apakah ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, bisa diulang lagi ke awal. Kalau misalkan ada, penjual langsung mengambilkan barang yang dimaksud oleh customer. Selanjutnya, penjual itu menginput kode pada sistem untuk menjadikan struk. Selanjutnya, penjual itu memberikan struk kepada customer dan customer melakukan pembayaran. Selanjutnya ada tabel IRD. Di sini ada 5. Yang pertama ada supplier, produk, karyawan, pelanggan, dan transaksi. Yang pertama ada karyawan. Atribut karyawan di sini ada nama, alamat, ID karyawan, status, jenis kelamin, dan nomor telepon. Selanjutnya ada produk. Produk di sini transaksinya ada atributnya ada harga, stok, ID produk, nama, tanggal kadaluarsa, dan jenis. Selanjutnya ada supplier. Atribut dari supplier ada nama, nomor telepon, ID supplier, dan alamat. Selanjutnya pelanggan. Atribut dari pelanggan itu ada nama, jenis kelamin, total produk, alamat, ID pelanggan, dan produk yang dibeli. Dan terakhir ada transaksi. Transaksi di sini atributnya ada ID pelanggan, ID produk, ID transaksi, jumlah transaksi, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada aturan konversi. Yang pertama, setiap entitas utama dalam IRD akan diubah menjadi tabel dalam basis data. Yang kedua, atribut pada setiap entitas akan diubah menjadi kolom pada tabel yang sesuai. Yang ketiga, atribut PK dan FK akan menjadi kolom dengan constraint primary key dan foreign key. Yang keempat, ada hubungan binary antara entitas akan menjadi hubungan antara tabel melalui FK yang sesuai. Yang kelima, tabel transaksi akan menggabungkan informasi dari pelanggan dan produk dengan kolom pelanggan ID dan produk ID sebagai FK. Dan yang terakhir, karyawan dan pelanggan tidak memiliki hubungan langsung berdasarkan
deskripsi yang diberikan. Jika ada hubungan antara karyawan dan pelanggan, seperti melayani, perlu ada keterangan tambahan untuk menggambarkan hubungan tersebut. Dan yang terakhir selanjutnya ada tabel relasional. Di sini relasional itu menggabungkan antara produk, transaksi, supplier, karyawan, dan pelanggan. PK dari produk itu ada ID produk, FK-nya ada ID supplier, dan atributnya ada nama, jenis, harga, dan stok. Selanjutnya transaksi, PK dari transaksi itu adalah ID transaksi, FK-nya ada ID pelanggan dan ID produk, dan atributnya jumlah transaksi dan metode pembayaran. Selanjutnya ada supplier, PK dari supplier di sini adalah ID supplier dan atributnya ada nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya karyawan, PK dari karyawan itu adalah ID karyawan dan atributnya ada nama, alamat, jenis kelamin, status, dan nomor telepon. Dan yang terakhir ada pelanggan, PK dari pelanggan itu ada ID pelanggan dan atributnya ada nama, alamat, jenis kelamin, produk, dan total. Selanjutnya ada normalisasi 1NF. Yang pertama ada ID supplier, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Yang kedua ada ID karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, status, nomor telepon. Yang selanjutnya ada ID produk, nama, jenis, golongan, harga, stok, tanggal kadaluarsa. Next. Yang selanjutnya ada normalisasi 2NF. Yang pertama ada supplier, ada ID supplier, nama, alamat, kota, nomor telepon. Yang selanjutnya dari karyawan, terdiri dari ID karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan nomor telepon. Yang selanjutnya ada produk, jenisnya ada ID produk, nama, jenis, golongan, dan harga. Lanjut. Selanjutnya bisa dilihat ada ID produk, stok, tanggal, dan tanggal kadaluarsa. Yang di bawahnya ada ID pelanggan, produk yang dibeli, dan total. Ada tabel transaksi, yaitu jenisnya ada ID transaksi, jumlah transaksi. Selanjutnya ada ID transaksi, metode pembayaran. Berikut ada tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama, alamat, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada normalisasi 3NF. Ada tabel pelanggan, jenisnya ada ID produk, nama, dan harga. Selanjutnya ada ID produk dan jenis, ID di tabel terakhir ada ID produk dan stok. Selanjutnya ada input data. Yang pertama ada pelanggan, insert into pelanggan, ID pelanggan, nama, alamat, jenis kelamin, produk, dan total. Tabelnya bisa dilihat dari yang sebelah. Lanjut. Ya, untuk selanjutnya di sini dari SQL-nya itu yang kedua ada tabel karyawan, di mana di sini ada tabelnya ada ID karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, status karyawan, dan yang terakhirnya nomor telepon. Yang ketiga di sini ada supplier, di mana kami membuat tabelnya di sini ada ID-nya, nama, dan juga alamat dan nomor telepon. Dan di sini ada yang keempat, yaitu di sini tabel SQL-nya itu produk, di mana di sini ada ID produk, ID supplier, nama, jenis, harga, dan stok. Dan yang terakhir ada transaksi, di mana tabel ini ada ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah transaksi, dan metode pembayaran. Ya, sekian aja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.